Detrás de la elegancia, la rutina real y profundamente humana de Catherine, princesa de Gales. A primera vista, la vida de Catherine, princesa de Gales, parece envuelta en una coreografía perfecta de elegancia, serenidad y deber institucional. Para el público, su imagen se asocia a vestidos impecables, sonrisas medidas y actos oficiales cuidadosamente planificados. Sin embargo, tras los muros del palacio y lejos de los flashes, su dadia está marcada por una disciplina férrea, decisiones conscientes y una maternidad intensamente vivida que dista mucho del cuento de hadas que muchos imaginan. Las opiniones sobre la familia real británica están cambiando. La sociedad observa con otros ojos a las figuras de la corona, exigiendo cercanía, autenticidad y conexión con la vida real de las comunidades. En ese contexto, Catherine se habrá convertido en una de las mujeres más reconocibles del mundo, no solo como icono de la moda o defensora de causas benéficas, sino como un símbolo de una nueva forma de entender la realeza, más humana, más presente y profundamente comprometida con su rol familiar. Las mañanas de Catherine comienzan mucho antes de que el palacio se despierte por completo. Su alarma suele sonar entre las 6:30 y las 7 centros de la mañana. Pero, a diferencia de las tradiciones reales del pasado, no espera a que el personal le lleve el desayuno en bandejas de plata. Se dirige directamente a la cocina, porque ahí empieza su verdadero Kia. No como futura reina, sino como madre de 3 niños llenos de energía que necesitan orden, atención y presencia. Según diversas informaciones, Catherine prepara cada mañana un potente batido verde: kale, espirulina, matcha, espinaca, lechuga romana, cilantro y arándanos. Sin embargo, no lo hace en silencio mientras otros se encargan de los niños. Está en medio del caos cotidiano. Durante una visita en Bombay a la London Early Years Foundation, Stockwell Gardens Nursery, explicó con naturalidad qué desayunan realmente sus hijos: manzanas y cereales sencillos preparados por ella misma. La calma, cuando aparece, dura poco. El príncipe William ha contado en tono humorístico que la cocina se convierte casi en un diario en un pequeño campo de batalla. En el podcast Time to Walk de Apple Fitness Plus, relató la guerra musical matutina entre George y Charlotte, cada uno defendiendo su canción favorita. Un día gana ella, otro día él, mientras William actúa como un improvisado árbitro DJ tratando de mantener la paz. Mientras tanto, Charlotte corre por la cocina con vestidos de princesa o conjuntos de ballet, quemando energía antes de ir al colegio. El pequeño Luis la sigue, imitando cada movimiento, creando una mezcla de risas, pasos apresurados y un caos encantador. Esta escena cotidiana representa una ruptura clara con la tradición real. No hay silencios pulidos en rutinas gestionadas íntegramente por el personal, sino padres reales lidiando con discusiones, tazones de desayuno y niños medio vestidos. Catherine ha hablado abiertamente de la culpa que siente cuando el trabajo la aleja de sus hijos. En un podcast confesó que George y Charlotte le preguntaron una vez: «Mamá, ¿cómo es posible que hoy no nos lleves tú al colegio?». Esa pregunta quedó grabada en ella, no porque esté desconectado, sino precisamente porque su compromiso es profundo. Incluso después de dar a luz al príncipe Luis, se sorprendió a muchos al llevar personalmente a George al colegio al día siguiente. No fue un gesto para las cámaras ni una estrategia de imagen. Fue una promesa íntima sobre el tipo de madre que quería ser. Por supuesto, la familia cuenta con apoyo. Su niña, María Teresa Turrión Borrallo, es una profesional altamente cualificada, formada en el prestigioso Norland College, donde los estudiantes aprenden desde desarrollo infantil,
hasta conducción defensiva, seguridad y artes marciales. Es una figura de confianza absoluta. Sin embargo, Katherine ha redefinido por completo el papel de la niñera. Aunque podría delegar fácilmente las rutinas escolares y diarias, ella y William suelen elegir acompañar personalmente a George, Charlotte y Louis. María está presente, pero no como figura paterna principal. El historiador real Tom Quinn subraya esta clave de diferencia. Katherine es mucho más práctica que las madres reales de generaciones anteriores. Antes, las guarderías reales funcionaban como mundos separados, regidos por niñas con precisión casi militar, mientras los padres aparecían solo en momentos concretos. Katherine demandó ese sistema poco a poco, sustituyéndolo por un modelo más moderno, cercano y emocionalmente conectado. Su calendario oficial refleja claramente estas prioridades. Tendrás que esperar mucho tiempo para completar el programa de 9 a.m. a 4:00 m hora para salir a una transmisión de radio a las 30 p.m. No hay salidas tardías por la mañana ni regresos al anochecer. Su día está construido alrededor de la presencia. La biografía real. Ingrid Seward describe esta forma de organizarse como el resultado de una mente tranquila y metódica. Katherine se levanta temprano, revisa su agenda y participa activamente en la decisión de aceptar o rechazar compromisos. Es una maternidad estratégica que equilibra el deber institucional sin sacrificar los momentos cotidianos que consideran esenciales para sus hijos. Después de guiar a los niños en el colegio, Katherine hace algo que habría sido impensable para una real de generaciones pasadas. En lugar de dirigirse directamente a reuniones o regresar al palacio, entra en uno de los supermercados elegantes de Kensington High Street. Con un discreto equipo de seguridad mezclado entre la gente, recorre los pasillos seleccionando los ingredientes personalmente. La imagen resulta casi surrealista. Una futura reina empujando un carrito de la compra como cualquier madre en una mañana laboral. No se trata de un gesto puntual ni de una estrategia de cercanía. Katherine compra para ella misma porque es ella quien cocina. Cocinar no es un pasatiempo ocasional, sino una parte habitual y alegre de su rutina. Durante una visita a la Lavender Primary School, contó con entusiasmo que a sus hijos les encanta estar en la cocina con ella. Relató cómo recientemente prepararon juntos una pasta con queso, uno quitando la harina, otro agregando leche y mantequilla, todos participando a su manera. Su cocina, explicó sonriendo, suele estar llena de pequeñas manos ayudando y pequeñas voces discutiendo sobre quién mezcla qué. En el St. Luke's Community Center, mientras preparaba comida con voluntarios, compartían otro de los platos favoritos de la familia, la pizza casera. George y Charlotte ayudan a amasar la masa, ensuciándose las manos de harina, aprendiendo sin darse cuenta valores como la colaboración, la paciencia y el trabajo en equipo. Durante décadas, la imagen de la realeza británica estuvo asociada a una vida distante, sostenida por ejércitos de asistentes, cocineros, niñeras y estrictos protocolos que separaban a los miembros de la familia real de las historias más cotidianas. Sin embargo, Katherine, princesa de Gales, ha ido desmontando ese imaginario pieza por pieza, sin discursos grandilocuentes ni gestos teatrales, sino a través de una rutina diaria tan concreta como reveladora. En su caso, la modernización de la monarquía no se anuncia, se cocina a fuego lento. Quienes la observan de cerca coinciden en un detalle que, aunque pequeño, resulta profundamente simbólico. Katherine disfruta ensuciándose las manos. Lo dice con una risa ligera, casi cómplice, cuando habla de cocinar. No es la vida de una princesa aislada de las tareas domésticas ni protegida por la distancia del privilegio.
es la de una mujer que quiere saber exactamente qué alimentos entran en su casa porque es ella quien los prepara. Incluso en entrevistas informales, como cuando habló en ABC Radio 1 sobre los aviones para la cena, mencionó sin solemnidad platos tan cotidianos como un curry o un salmón teriyaki. Cuando el príncipe William le preguntó si sería ella quien cocinaría, su respuesta fue un simple sí, pronunciado con naturalidad como si no hubiera nada extraordinario en ello. Y, para ella, efectivamente no lo hay. Ese amor por la comida casera no se queda en lo privado. También se ha filtrado de manera casi subversiva en el corazón de las tradiciones reales más rígidas. Durante su primera Navidad en Sandringham, Catherine preparó personalmente un tarro del chutney de su abuela como regalo para la reina. En un entorno donde las cocinas reales son famosas por su disciplina, sus recetas inmutables y sus costumbres centenarias, el gesto pudo haber quedado como una simple anécdota. Sin embargo, la respuesta fue elocuente. Al día siguiente, en el almuerzo oficial de Navidad, la reina decidió servir el chutney de Catherine. Fue una señal clara de aceptación, casi un reconocimiento silencioso de que incluso dentro de la estructura más inflexible hay espacio para el calor del hogar. La ex-chef Real Caroline P. lo resumió con precisión. Catherine proviene de una familia donde cocinar era algo normal, una habilidad cotidiana que nunca abandonó, ni siquiera al entrar de lleno en la vida real. Esa continuidad explica mucho más de lo que parece, porque mantenerse impecable, tanto física como emocionalmente, no es fruto del azar. Es el resultado de un patrón consciente, construido con disciplina y prioridades claras. Un informe de entradas y salidas del colegio, unas compras del supermercado y una sesión de frente a los fogones. Catherine gestiona una agenda diaria cargada de responsabilidades. La diferencia no está en la cantidad de trabajo, sino en la manera en que lo organiza. Según diversos informes, concentra la mayor parte de su actividad oficial entre martes y jueves, de 9 a 16 horas. No es un capricho, sino una decisión estratégica. Ese horario le permite estar siempre presente antes y después del colegio de sus hijos. En generaciones pasadas, los compromisos reales marcaban el ritmo absoluto de la vida familiar. Madrugadas interminables, cenas tardías y largas giras internacionales. Catherine rechazó ese modelo. Su trabajo no es menor ni más liviano. Está profundamente involucrada en la defensa de la salud mental, el desarrollo de la primera infancia y múltiples patronazgos. La diferencia es que ella elige cuándo y cómo se desarrollan esos compromisos. La biografía real Ingrid Seward ha explicado que Catherine discute con antelación sus preferencias laborales y tiene la capacidad de decidir qué compromisos se alinean con sus prioridades, incluso cuando las exigencias reales chocan con el tiempo familiar. Lejos de idealizar la situación, Catherine no esconde las dificultades. Ha admitido públicamente la culpa que siente cuando no puede llevar a sus hijos al colegio, una promesa personal que intenta cumplir siempre que puede. Esa honestidad conecta con millones de madres que viven la misma tensión entre vocación profesional y presencia familiar. Incluso el ejercicio físico se integra en este ritmo personal. Catherine ha demostrado su apoyo a la selección inglesa de rugby en silla de ruedas, pero no depende de rutinas estrictas de gimnasio. Su entrenamiento ocurre en movimiento, persiguiendo a los niños, corriendo cuando tiene un hueco, saltando en la cama elástica antes de ir al colegio. Ha logrado entrelazar el autocuidado con la crianza de tal forma que, muchas veces, ambos se convierten en una sola cosa. Este equilibrio meticuloso conduce a una dimensión aún más fascinante: la influencia silenciosa que ejerce sobre la próxima generación. ¿Qué raubitos están absorbiendo sus hijos sin que el mundo repare en ello?
La respuesta está en los pequeños gestos cotidianos. Al caer la tarde, cuando otras casas reales se preparan para cenas formales organizadas por el personal, en la residencia de los príncipes de Gales la escena suele ser otra. A las 6 de la tarde, Catherine está a menudo en su propia cocina preparando platos sencillos, repetidos con tanta frecuencia que ya forman parte de la identidad familiar. Pero el detalle más revelador no es lo que cocina, sino con quién lo hace. Tras el colegio, suele ser solo la familia, los 5, sin un equipo de chefs dirigiendo la velada. Es Catherine quien decide el menú y recuerda las ollas. Esa exposición constante genera aprendizaje por imitación. Vanity Fair describe una escena entrañable. Mientras Catherine o el ama de llaves preparan la comida, la pequeña Charlotte se sienta a su lado con una cocina de juguete, copiando cada gesto. No es un juego aislado, sino una conducta aprendida a través de la repetición. La cena rara vez es complicada, pero siempre es intencional. Asados, pastas y curries aparecen con frecuencia. Catherine ha confesado su amor por la comida picante, una preferencia que, curiosamente, Charlotte parece haber heredado. William, en cambio, según la propia Catherine, sufre más con el picante, por lo que ella ajusta los condimentos según quién se siente a la mesa. Son decisiones minúsculas, casi invisibles, pero revelan un nivel de implicación en la vida diaria que pocos miembros de la realeza han tenido jamás. Tras la cena, la casa entra en su rutina nocturna. Aquí la figura de la niñera, María, cobra mayor protagonismo, aunque la presencia de Catherine siendo central siempre que está en casa. Los niños siguen horarios estrictos, basados en la calma y la constancia. Baños templados, juegos tranquilos, cuentos y, finalmente, la cama. La ex niñera real, Caroline Redgrave, ha explicado que este tipo de estructura ayuda a los niños a relajarse progresivamente, garantizando un final de Kia sereno. Cuando Catherine y William están presentes, son ellos quienes leen los cuentos antes de dormir. El propio William contó durante una visita al sur de Gales que lee constantemente los libros de Julia Donaldson, bromeando con que la autora ha sido salvada muchas veces. Son momentos que muestran a dos figuras públicas retirándose a un mundo privado que cualquier padre reconocería. La pareja suele acostarse alrededor de las 22:30, temprano para los estándares sociales, pero necesario dada la exigencia de sus mañanas. Sus días son intensos, pero su rutina se apoya en la previsibilidad y la presencia. Akhir pekan membawa perubahan suasana. Keluarga membagi waktu mereka antara Adelaide Cottage di Windsor di Anmer Hall di Norfolk. Yang terakhir dengan privasi dan ruang terbuka yang luas, menawarkan kebebasan bagi anak-anak untuk berlarian di luar ruangan tanpa tekanan konstan dari kamera. Catherine terlihat jogging di sekitar perkebunan dengan Charlotte di kereta dorongnya, sebuah gambar yang memperkuat komitmennya terhadap aktivitas fisik bahkan di jadwal tener yang sibuk. Keinginan akan kehidupan normal juga tercermin dalam kamar tidur anak-anak. Alih-alih furnitur pesanan khusus yang dipesan oleh keluarga kerajaan, Catherine memilih IKEA. Kamar George dipenuhi dinosaurus dan kendaraan darurat sesuai dengan minat masa kecilnya, sementara kamar Louis menggabungkan tema Peter Rabbit klasik. Ini bukan keputusan ekonomi, namun keputusan simbolis, menciptakan rumah keluarga yang akrab jauh dari keseriusan istana. Mungkin salah satu kebiasaan yang paling menunjukkan hal itu adalah konsistensinya dalam menghadiri acara olahraga anak-anaknya. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga, Putri Wales tidak pernah melewatkan pertandingan. Bukan kadang-kadang, bukan ketika jadwalnya memungkinkan, tetapi selalu. Keteraturan ini dengan jelas mendefinisikan prioritasnya. Apa yang telah membangun Catherine bukanlah rutinitas yang efisien.
Ini adalah model pengasuhan modern yang sepenuhnya ditata ulang dalam keluarga kerajaan, sebuah sistem tradisi mana yang beradaptasi dengan peran ibu, bukan sebaliknya. Katakan mana bantuan yang tersedia, tetapi tidak menggantikan kehadiran orang tua. Katakanlah anak-anak kerajaan tumbuh dengan harapan ibu mereka akan memasak, membacakan cerita, dan menyemangati dari pinggir lapangan. Apa yang banyak orang gagal pahami ketika mengamati kehidupan publik Catherine Putri Wells adalah bahwa rutinitas hariannya tidak hanya bertujuan untuk menjadi seorang ibu atau oleh kewajiban yang melekat pada posisinya dalam monarki Inggris. Pada kenyataannya, jadwalnya, keputusannya, dan bahkan pemahamannya tentang waktu sangat dibentuk oleh komitmen yang kuat, konstan, dan autentik untuk melayani orang lain. Ini bukanlah dedikasi sesekali atau persyaratan protokol. Ini adalah panggilan yang telah dikembangkan Catherine dengan konsistensi, dan tujuan yang jelas selama bertahun-tahun. Sejak awal perjalanannya di dalam keluarga kerajaan, Catherine telah menegaskan bahwa pekerjaan amal bukanlah sekadar formalitas atau daftar tugas. Bagi sang putri, pekerjaan sosial adalah gairah. Sebuah tujuan yang lahir dari keyakinan sejati pribadi dan secara alami terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-harinya. Seiring berjalannya waktu, ia telah menjalin hubungan yang mendalam dan langgeng dengan organisasi-organisasi yang fokus pada anak-anak, keluarga, dan kesehatan mental. Bidang-bidang yang tidak dipilihnya secara acak, melainkan mencerminkan nilai-nilai yang dianggap fundamental bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan-tujuan ini tidak muncul dan menghilang sesuai dengan ekspektasi media. Tujuan-tujuan ini hadir ketika Catherine menghadiri acara publik, ketika ia berpartisipasi dalam rapat kerja, atau bahkan ketika, jauh dari sorotan kamera, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk refleksi dan analisis di dalam tembok istana. Perannya sebagai advokat dan pelindung secara langsung mempengaruhi keputusan sehari-harinya dan membentuk pemahamannya tentang peran publiknya. Baginya, setiap komitmen hanya bermakna jika dapat menghasilkan dampak nyata dan langgeng. Salah satu pilar yang paling terlihat dan signifikan dari pekerjaannya adalah meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Kampanye Heads Together yang ia dirikan bersama Pangeran William dan Pangeran Harry bukanlah sekadar proyek kerajaan yang bertujuan untuk memperbaiki citra monarki. Pada intinya, ini adalah tantangan langsung kepada masyarakat Inggris dan dunia pada umumnya. Sebuah ajakan untuk menormalisasi percakapan tentang kesehatan mental, untuk mematahkan stigma, dan untuk berbicara tanpa rasa malu atau takut. Dalam konteks ini, Catherine menawarkan suara yang tenang, empatik, dan jujur. Ia berbicara secara terbuka tentang kekhawatirannya sendiri sebagai seorang ibu, tentang tekanan emosional yang dihadapi banyak orang dalam diam, dan tentang pentingnya dukungan psikologis sejak dini. Pendekatannya jauh dari dramatis atau dibuat-buat, bijaksana dan manusiawi, tetapi tidak kalah kuatnya. Kombinasi kepekaan dan ketulusan ini menarik perhatian publik dan membuka ruang untuk dialog yang sebelumnya tidak nyaman atau tidak terlihat. Namun, kesehatan mental hanyalah satu bagian dari misi yang jauh lebih luas. Catherine telah mendedikasikan sebagian besar waktu dan energinya untuk mempelajari dan mempromosikan perkembangan anak usia dini. Ia yakin bahwa tahun-tahun pertama, seorang anak tidak hanya menentukan masa depan individu mereka, tetapi juga secara signifikan memengaruhi pembentukan masyarakat secara keseluruhan. Keyakinan ini menjadi kekuatan pendorong di balik pendirian Royal Foundation Center for Early Childhood, sebuah inisiatif yang mencerminkan komitmennya untuk mengatasi masalah dari akarnya. Di luar kesibukan resmi, Catherine menghabiskan waktu berjam-jam meninjau penelitian, bertemu dengan para ahli, menganalisis laporan, dan berkontribusi pada pengembangan strategi jangka panjang. Ini adalah pekerjaan yang tenang, lambat, dan seringkali melelahkan, yang jarang menjadi berita utama tetapi membentuk dasar dari pendekatan yang serius dan berkomitmen. Sang putri telah berulang kali menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin berpose di depan kamera.
Ia ingin memahami secara mendalam apa yang ia perjuangkan dan memastikan bahwa tindakannya didukung oleh pengetahuan dan bukti. Sebagian besar jadwalnya terdiri dari kunjungan ke sekolah, rumah sakit anak, pusat pemuda, dan organisasi yang mendukung keluarga. Lembaga-lembaga ini tidak hanya bergantung pada sumber daya keuangan, tetapi juga pada visibilitas, perhatian publik, dan kredibilitas, elemen-elemen yang secara alami diberikan oleh kehadiran Catherine. Sebagai pelindung berbagai badan amal, perannya jauh melampaui pertemuan formal. Ia mendengarkan orang tua menceritakan perjuangan mereka, mendiskusikan kekurangan sistemik dengan para profesional, dan membantu membentuk program-program yang sangat membutuhkan pengakuan dan dukungan yang lebih besar. Dukungan yang diberikannya mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan anak, kesehatan mental, pendidikan anak usia dini, pengembangan olahraga, seni, museum, dan pemberdayaan kaum muda. Masing-masing mencerminkan aspek nilai-nilai dan pandangan dunianya. Melalui komunitas-komunitas ini, Catherine telah membantu menumbuhkan citra monarki yang modern, praktis, dan sangat welas asih. Karena semua alasan ini, pekerjaan filantropisnya sangat penting untuk memahami seperti apa rutinitas sehari-harinya sebenarnya. Catherine tidak hanya memenuhi harapan tradisional yang terkait dengan gelarnya. Ia bekerja dengan perspektif holistik, memahami bahwa kesejahteraan emosional dan fondasi yang kuat di masa kanak-kanak dapat mengubah nasib seluruh generasi. Baik saat menghadiri rapat, pengarahan, atau mempersiapkan proyek baru, pikirannya selalu terfokus pada upaya membantu keluarga yang kekurangan sumber daya, dukungan, atau informasi. Namun, di balik keseriusan tanggung jawab dan beban jabatannya, ada sisi lain Catherine yang patut diperhatikan. Di balik setiap proyek yang ia dukung dan setiap tujuan yang ia bela, ada seorang wanita dengan minat pribadi, kesenangan pribadi, dan gairah yang membuatnya tetap terhubung dengan identitasnya di luar gelar-gelarnya. Apa yang dinikmati Catherine ketika ia menjauh, bahkan hanya sesaat dari tugas-tugas kerajaannya? Dimensi intim ini menawarkan wawasan penting tentang keseimbangan pribadinya. Di balik jadwal yang direncanakan dengan cermat dan rutinitas yang terdokumentasi dengan baik, Catherine mengembangkan hobi yang bukan sekadar kegiatan pengisi waktu luang, tetapi ekspresi mendalam tentang siapa dirinya sebagai pribadi. Terpisah dari identitas aslinya dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, aktivitas-aktivitas ini memungkinkannya untuk menjaga ruang pribadinya. Salah satu gairahnya yang paling terkenal adalah fotografi. Selama bertahun-tahun, ia digambarkan sebagai seorang fotografer amatir yang antusias dan berdedikasi, tertarik untuk mengabadikan momen spontan, lanskap, dan potret keluarga dengan mata yang penuh perhatian dan sensitif. Fotografi memberinya kesempatan untuk mengamati dunia dengan tenang dan mengekspresikan kreativitasnya secara intim. Bagi seorang wanita yang hidupnya selalu berada di bawah pengawasan ketat, memegang kamera merupakan bentuk kebebasan, sarana kreasi pribadi yang tidak memerlukan penjelasan dan tidak tunduk pada penilaian publik. Olahraga dan aktivitas luar ruangan merupakan pilar penting lainnya dari minat pribadinya. Sejak masa sekolah dan universitasnya, Catherine telah menjalin hubungan dekat dengan olahraga, terutama dengan disiplin seperti tenis. Saat ini, ia terus mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam kehidupan sehari-harinya, menggabungkan gerakan dengan waktu bersama keluarga atau dengan menjaga kesejahteraan pribadinya. Ia dilaporkan menikmati lari, berenang, dan sesekali bersepeda, menjadikan olahraga sebagai kebiasaan alami daripada kewajiban yang kaku. Praktik-praktik ini memungkinkan Catherine untuk mengisi ulang energinya, tetap sehat, dan menghadapi tuntutan sebagai seorang ibu dan peran institusionalnya dengan lebih kuat. Dengan memprioritaskan aktivitas fisik, kreativitas, dan kontak dengan alam, Catherine menunjukkan bagaimana mungkin untuk mengelola berbagai tanggung jawab tanpa mengabaikan diri sendiri. Ia tidak melakukan aktivitas ini untuk pamer, tetapi untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosionalnya.
Pentingnya hobi-hobi ini menjadi lebih jelas ketika mempertimbangkan tekanan konstan yang dihadapinya sebagai ibu bekerja di dalam keluarga kerajaan. Kehidupan Catherine adalah latihan terus-menerus dalam menyeimbangkan penampilan publik, pekerjaan amal, tanggung jawab keluarga, dan waktu pribadi. Dalam lingkungan yang menuntut seperti itu, fotografi dan olahraga berfungsi sebagai saluran yang diperlukan, membantunya mengelola stres, mempertahankan identitasnya, dan menemukan momen-momen kenikmatan sejati di luar ekspektasi terstruktur dari keluarga kerajaan. Kegemaran-kegemaran ini mengingatkan dunia bahwa Catherine jauh lebih dari sekadar seorang putri. Ia adalah seorang wanita dengan rasa ingin tahu, kepekaan, dan kebutuhan yang sah untuk ekspresi pribadi. Memahami minatnya memungkinkan kita untuk melihat sisi yang lebih manusiawi dari persona publiknya dan memahami bagaimana ia mempertahankan kejujuran pada dirinya sendiri sambil memikul beban peran historisnya. Bahkan, dengan ruang pribadi ini, tantangan menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan perawatan diri tetap konstan. Di balik citra Putri Wales yang sempurna, terdapat realitas manusia yang mendalam. Meskipun mendapat dukungan dari pengasuh, staf rumah tangga, dan asisten, Catherine mengalami salah satu ketegangan paling universal. Rasa bersalah karena tidak mampu melakukan semuanya. Ia ingin hadir dalam membesarkan anak-anaknya, mendukung suaminya, memenuhi komitmen institusionalnya, dan pada saat yang sama, merawat dirinya sendiri. Rasa bersalah ini bukan berasal dari rasa takut akan penilaian publik, tetapi dari standar dirinya sendiri sebagai seorang ibu dan keinginan tulus agar anak-anaknya merasa didukung dan aman. Sumber-sumber yang dekat dengan istana dan berbagai media telah mengindikasikan bahwa Catherine mengalami ketegangan ini setiap hari. Ia ingin berpartisipasi dalam pekerjaan sekolah dan rutinitas sebelum tidur. Tetapi ia juga harus menghadiri acara dan pertemuan publik yang membutuhkan persiapan, perjalanan, dan perhatian penuh. Bahkan keputusan yang tampaknya kecil, seperti menghadiri acara amal atau tinggal di rumah untuk membacakan satu cerita pengantar tidur lagi, menjadi pengingat konstan akan keseimbangan rapuh yang harus ia pertahankan. Yang membedakan Catherine adalah kedisiplinannya dalam mengatur hidupnya untuk menjaga keseimbangan tersebut. Jadwalnya terstruktur dengan cermat, memprioritaskan keluarga di pagi dan sore hari, dan menjadwalkan tugas-tugas publik di antara waktu tersebut jika memungkinkan. Jauh dari citra kaku dan jauh yang selama beberapa dekade menjadi ciri khas tokoh-tokoh kerajaan wanita, Catherine mewujudkan model yang berbeda. Kehidupan sehari-harinya tidak terbatas pada memenuhi agenda resmi atau tampil di upacara-upacara yang telah diatur dengan cermat. Sebaliknya, rutinitasnya ditandai dengan upaya sadar untuk mengintegrasikan semua aspek kehidupannya, memahami bahwa keseimbangan dicapai tidak hanya dengan mengatur waktu, tetapi juga dengan menjaga kesehatan mental dan emosionalnya. Salah satu aspek yang paling mengungkapkan dari pendekatannya adalah pentingnya perawatan diri yang ia berikan. Catherine sepenuhnya menyadari bahwa menjadi seorang ibu, terutama ketika dijalani di bawah pengawasan media yang konstan, dapat menjadi sumber kelelahan yang ekstrem. Oleh karena itu, ia telah mengembangkan strategi yang jelas untuk menghindari kewalahan oleh tuntutan yang dibebankan kepadanya. Olahraga fisik, aktivitas luar ruangan, dan momen-momen bersama keluarganya bukanlah sekadar hiburan, tetapi pilar fundamental dari stabilitas pribadinya. Berjalan-jalan, berolahraga, atau menghabiskan waktu di alam menjadi, dalam kasusnya, alat untuk menyalurkan stres dan menjaga energi yang dibutuhkan untuk menghadapi hari-hari yang sibuk. Praktik-praktik ini mencerminkan pandangan modern tentang peran ibu, di mana kesejahteraan ibu tidak dikorbankan atas nama kewajiban, tetapi diakui sebagai syarat penting untuk merawat anak-anaknya dengan baik dan memenuhi tanggung jawab publiknya.
Pendekatan ini merupakan perubahan yang jelas dari model pengasuhan tradisional yang secara historis dikaitkan dengan keluarga kerajaan. Selama beberapa generasi, ibu-ibu kerajaan biasanya memainkan peran yang lebih simbolis daripada aktif dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mereka, mendelegasikan sebagian besar pengasuhan anak kepada pengasuh dan hanya muncul pada acara-acara formal atau fungsi resmi. Catherine, di sisi lain, telah membantu mendefinisikan kembali apa artinya menjadi figur publik dan, pada saat yang sama, seorang ibu yang hadir. Komitmennya melampaui pemenuhan kewajiban publiknya. Itu juga mencakup membangun hubungan yang dekat dan konstan dengan anak-anaknya. Peran ganda ini, sebagai perwakilan institusional dan ibu yang aktif, menuntut kemampuan konstan untuk menyeimbangkan antara harapan eksternal dan kebutuhan pribadi. Catherine menunjukkan kesadaran yang luar biasa akan ketegangan ini dan tekad yang kuat untuk mengelolanya dengan caranya sendiri tanpa sepenuhnya melepaskan salah satu dimensi kehidupannya. Yang membuat kisahnya sangat kuat adalah bahwa pada intinya ini bukanlah kisah yang luar biasa, tetapi kisah yang sangat universal. Perjuangan untuk mendamaikan pekerjaan, keluarga, dan kesejahteraan pribadi melampaui semua kelas sosial dan konteks budaya. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa, dalam kasusnya, setiap keputusan dan setiap tindakan berlangsung di bawah pengawasan publik yang luar biasa. Meskipun demikian, emosi yang dialaminya, rasa bersalah karena tidak mampu melakukan semuanya, kebutuhan untuk berkompromi, keinginan untuk hadir bagi anak-anaknya tanpa meninggalkan tanggung jawab profesionalnya, dialami oleh orang tua di seluruh dunia. Catherine menunjukkan bahwa baik status maupun kekayaan tidak memberikan kekebalan dari tekanan-tekanan ini. Menjadi seorang ibu tetaplah medan yang kompleks, penuh dengan kontradiksi dan tantangan, bahkan ketika dijalani di tengah-tengah hak istimewa. Teladannya membantu menormalkan percakapan yang sudah lama tertunda, mengakui bahwa perawatan diri bukanlah tindakan egois, melainkan strategi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan jangka panjang antara keluarga dan karier. Lebih lanjut, pendekatannya terhadap ketegangan ini memperkenalkan konsep-konsep seperti disiplin emosional, kesadaran diri, mindfulness, dan pencarian solusi praktis dalam pengasuhan anak. Ini bukan tentang mengejar kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai, tetapi tentang menerima keterbatasan, memprioritaskan apa yang penting, dan membangun rutinitas yang memungkinkan seseorang untuk bertahan, dan bukan hanya menanggung berbagai tuntutan kehidupan modern. Dalam hal ini, Catherine menjadi simbol era baru dalam representasi keluarga kerajaan. Era di mana tokoh publik tidak lagi digambarkan sebagai sosok yang jauh, terlepas dari masalah sehari-hari, tetapi sebagai orang-orang yang dengan segala keunikan individunya menghadapi masalah bersama. Pengalamannya menantang persepsi tradisional tentang pengasuhan anak dan peran perempuan dalam posisi kekuasaan, menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk menjalankan kepemimpinan tanpa memutuskan hubungan dengan kehidupan keluarga.